Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa, adik-adik yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-8 ini adalah bab yang sangat penting dan sangat-sangat urgen, yaitu akhlak mulia sebagai kunci kesuksesan hidup. Sebelum kita bahas tentang akhlak mulia yang cakupannya sangat luas ini, marilah kita melakukan renungan untuk introspeksi diri. Nah, penulis akan membuat sebuah renungan perumpamaan tentang pentingnya menjaga pekerti yang luhur dan mulia atau menghiasi diri dengan al-akhlak al-karimah dalam interaksi sosial dengan sesama manusia, lebih-lebih dalam dunia kerja dan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan akhlak mulia ini lebih tinggi nilainya daripada skor atau nilai di atas ijazah. Sungguh pun seseorang mempunyai nilai sekolah atau hasil pencapaian skor di atas kertas 100 atau grade A, bahkan dengan paras yang cantik atau tampan menawan, tetapi akhlak, ucapan, perilaku, sikap dan perbuatannya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, norma dan etika, maka dia akan dibuang dan mungkin dikucilkan dari anggota masyarakat secara umum. Maka dari itulah mari kita berhati-hati menjaga ucapan, sikap, perilaku dan perbuatan. Contohnya, ini adalah sebuah contoh. Andaikan ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang nilai ijazahnya 98 grade A atau summa cum laude, dia datang melamar pekerjaan dengan bicara yang tidak baik, penampilan pakaian levis yang robek-robek di bagian tertentu, baju yang tidak dipasang kancingnya, tangan dan sebagian anggota tubuhnya bertato, rambutnya berwarna-warni dan menggunakan berbagai aksesoris yang menempel di sebagian tubuhnya seperti anting-anting yang tidak pada tempatnya. Fakta ini atau budaya ini atau perilaku semacam ini sudah pasti meyakinkan perempuan ataupun laki-laki yang bersangkutan tidak akan diterima lamarannya jika masuk dunia kerja, atau setidak-tidaknya sangat dipertimbangkan. Artinya sangat dipertimbangkan untuk diterima. Untuk tidak diterima sangat dipertimbangkan. Hal itu tak lain karena perilaku, sikap, dan penampilan yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Nah, ini renungan penting untuk adik-adik mahasiswa, khususnya pelajar secara umum ataupun masyarakat secara umum. Tidak berarti penulis membuat contoh ini bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik, tidak. Akan tetapi ini hanya sekedar perumpamaan menurut akal budi manusia. Karena boleh jadi yang model begini di akhir hidupnya berubah menjadi sangat baik, itu bisa saja terjadi. Tapi ini kita berbicara secara syariat normal. Hal-hal yang sedemikian ini tidak diterima oleh naluri dan batin masyarakat atau fitrah manusia. Maka dari itulah ajaran akhlak terpuji itu sangat penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan. Akhlak yang terpuji dari Rasulullah SAW merupakan ukuran dan gambaran kualitas sempurna dan tidaknya iman seseorang. Artinya, ketika orang berperilaku dan bersikap, itu adalah cerminan daripada imannya seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya akmalul mu'minina imanan. Ini diriwayatkan dari
dari Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Imannya seseorang atau imannya orang-orang yang beriman yang paling sempurna adalah mereka yang bagus akhlaknya kepada sesamanya, dan yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya kepada sesama. Berdasarkan hadis di atas bahwa orang yang akhlaknya tidak baik kepada sesama, perilakunya, sikapnya, ucapannya, penampilannya, terlebih lagi buruk kepada sesama manusia, maka imannya telah cacat alias tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ukuran iman seseorang itu tidak terletak pada akhlaknya kepada manusia, tampilannya di hadapan manusia, sikap dan perilakunya di hadapan manusia. Sedangkan kepandaian, kepintaran, ketampanan, kecantikan itu bukanlah segala-galanya. Orang itu akan ditolak walaupun cantik dan tampan apabila akhlaknya tidak baik. Jika akhlaknya baik, mulia mulai dari ucapan, perilaku, sikap dan tindakan, maka itu sekaligus selain menjadi tanda imannya sangat baik, adalah menunjukkan sikap batin yang baik dan diterima di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, tentang kita berbuat baik atau berakhlak baik. Di dalam hadis Muwatta bahwasanya katanya Mu'adz bin Jabal bahwasanya akhiru ma ausani bihi Rasulullah ina wada'tu rijli fil gharzi, wasiat yang terakhir yang Rasulullah sampaikan kepadaku ketika aku meletakkan kakiku di pijakan kaki, di pijakan kaki, bahwa Rasulullah mengatakan, ahsin hulukoka linnas ya Mu'adz, ahsin hulukoka, perbaikilah, tunjukkan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ini pesannya Nabi yang terakhir kepada Mu'adz bin Jabal. Itu di dalam hadis Muwatta. Kemudian yang berikutnya yaitu dari Mu'adz bin Jabal juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, dan tutuplah keburukan itu dengan kebaikan. Setiap orang yang tergelincir pada perbuatan buruk, hapuslah dengan perbuatan baik, dan berakhlaklah yang baik kepada sesama manusia. Dan ini kalimatnya sangat umum, semua manusia, tanpa memperhatikan suku, budaya, agama, dan kebangsaannya. Dengan memperhatikan hadis-hadis di atas, sungguh mulia ajaran akhlak Rasulullah kepada sesama umat manusia. Maka dari itulah wajib kita meniru Rasulullah dan mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Yang berikutnya, kedudukan pemilik akhlak terpuji sejajar dengan nubuah. Jika para nabi mendapatkan derajat kenabian, maka manusia selain nabi mendapatkan predikat sebagai orang yang berakhlak mulia. Di sini sangat terhormat orang yang akhlaknya mulia. Di sini dikatakan bahwa Amr bin Syu'aib pernah mendengar Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahabikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah kalian saya terangkan hal yang paling saya cintai? Hal yang paling saya cintai. Ya, kemudian siapa kalian yang paling dicintai?
dan yang paling dekat kedudukannya dariku nanti di hari kiamat. Kaum pada diam, lalu Nabi mengulangi 2 kali atau 3 kali. Berikutnya para kaum sahabat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah. Sampaikanlah kepada kami siapa yang paling dicintai di antara umatnya Nabi dan yang paling dekat posisinya dengan Nabi di hari kiamat. Jawabannya Nabi mengatakan, yang mereka adalah yang paling baik akhlaknya kepada sesamanya. Yang paling baik kepada sesamanya, maka dia yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis ini, orang yang berperangai baik kepada sesama mendapatkan posisi yang sangat tinggi di dalam agama ini. Kemudian yang berikutnya, menjaga perilaku, tindakan, ucapan kepada sesama muslim. Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah menjaga perilaku, tindakan dan ucapan. Jangan sampai perilaku, tindakan dan ucapan kita ini melukai orang lain. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Ayyul muslimina khairun." Siapakah umat Islam yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu seorang muslim yang orang tersebut dapat menyelamatkan orang lain, orang muslim yang lainnya, menyelamatkan dari buruknya perkataan dan perbuatannya atau gerakan tangannya. Artinya jangan sampai kita ini melukai orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Orang yang bisa menjaga tangan dan lisannya, agar tidak melukai orang lain, dialah orang yang terbaik menurut Nabi. Kemudian yang berikutnya, perlu menjadi renungan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah di dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar." Sesungguhnya seseorang akan memperoleh dan mencapai derajat yang sangat tinggi, yaitu derajatnya orang yang ibadah malam dan yang puasa di siang hari. Itu orang yang akhlaknya baik, setara kedudukannya, pangkatnya menurut Allah dengan orang yang sholat malam dan puasa sunnah di siang hari. Akhlak kepada umat non-muslim. Islam itu merupakan agama yang sangat luar biasa. Akhlak dengan sesama non-muslim pun menurut agama Islam harus ditunjukkan dengan baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi di atas, "Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin." Jagalah akhlak kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agamanya. Yang penting dia adalah manusia. Dan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan, tepatnya di surat Thaha ayat 42 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya bi dzikri wa la taniya bi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, bicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Ini kepada orang yang musyrik sekalipun, yang beda agama,
itu kita harus juga menjaga perilaku yang baik, akhlak yang baik, dan jangan sampai melukai bahkan orang yang bejat sekalipun seperti Fir'aun. Kita harus perlakukan baik. Begitu mulia akhlak Islam dalam Al-Quran ini. Kepada orang yang zalim dan menentang Allah sekalipun, kita diperintahkan untuk bersikap yang baik, bertutur kata yang santun dan ramah sejauh masih dalam batas-batas yang wajar dan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jika kepada orang seperti Fir'aun jahatnya diperintahkan ramah, lebih-lebih kepada saudara sesama anak bangsa, sesama warga negara yang sama-sama berjanji hidup damai dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita selalu berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan, hidup damai, dan menjaga perilaku. Surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallitum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun." Ya. Di dalam potongan ayat ini dijelaskan yaitu perintah perjanjian kepada Bani Israel, perjanjian Allah, ya, agar janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berbicaralah, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya. Tapi kemudian kalian berpaling dari perintah Allah, ya. Kalian berpaling dari perintah Allah, tidak memenuhi janji, dan kecuali hanya beberapa saja, kecuali sebagian kecil daripada kamu. Pada ayat di atas, berucap yang baik merupakan perintah dari Allah. Wa qulu linnasi husna, berucap yang baik yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran mengajarkan kebaikan tidak terbatas pada satu umat saja atau umat tertentu saja, melainkan ya kepada seluruh umat manusia. Kecuali bila berhubungan dengan akidah, maka tidak ada kebaikan yang sifatnya mendukung akidah di luar agama Islam. Namun secara sosial harus tetap baik. Sebuah percontohan akhlak hidup bermasyarakat pada lingkup yang sederhana adalah kehidupan bertetangga. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, seseorang tidak dianggap beriman bila masih menyakiti tetangganya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, wallahi la yu'minu, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Wa ma dzaka ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, al jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Qalu ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala syarruhu. Siapa yang tidak beriman itu Nabi? Mereka yang tetangganya tidak aman daripada kejahatannya. Kejahatan itu apa Nabi? Kejahatan itu adalah keburukan-keburukannya. Sesuatu yang perbuatan buruk kepada sesama itu adalah bagian daripada contoh imannya tidak sempurna. Nah, ini juga ada contoh lain, bahwasanya sebagaimana dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu Abdullah bin Amr dan pembantunya, ya, ketika katanya Mujahid, ketika saya ada di sampingnya Abdullah bin Amr, yang mana pelayannya sedang
menguliti kambing setelah menyembelih kambing. Apa pesannya Abdullah bin Amr? Pesannya adalah, ya gulam idza farauta fabda bijarina al-yahud. Apabila kamu sudah selesai menyembelih dan sudah selesai menguliti dan proses penyembelihan kambing itu, maka berikan terlebih dahulu tetangga kita yang Yahudi itu. Seorang laki-laki dari kaum itu berkata, al-Yahud, berkata, aslahakallah, itu kan Yahudi, semoga Allah memperbaiki kamu. Abdullah bin Amr berkata bahwasanya Nabi mengajarkan, berwasiat kepadaku, berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Yusi biljar, bahwasanya Nabi berwasiat atas tetangga, bahwasanya agar kita memperlakukan dengan sebaik-baiknya kepada tetangga. Nah, artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak ada batasan agama dalam berbuat baik, seperti memberi hadiah, memberi makan, membantu pengobatan dan lain sebagainya, kecuali dalam ritus keagamaan tertentu yang tidak berhubungan dengan keyakinan, maka tidak boleh cara-cara ibadah agama Islam dicampur aduk dengan agama lain. Artinya kalau acara keagamaan ya kita sendiri-sendiri, tapi dalam berbuat baik yang sifatnya sosial kita bersama-sama, seperti membersihkan gorong-gorong, membantu yang lemah, dan seterusnya. Berbuat baik pada tetangga, tamu, dan menahan diri. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Terus wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kualitas iman seseorang dapat diukur dari baiknya kepada tetangga dan kepada tamu, sekaligus kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak berucap kecuali yang baik. Jadi dari hadis ini diajarkan tentang mulianya orang yang pendiam, kecuali memang ada keperluan baru ngomong. Maka kebaikan yang diperintahkan oleh agama di atas dapat diperhatikan perinciannya secara umum pada hadis berikut. Ya. Bagaimana cara mengukur bahwa ini sudah berbuat baik kepada sesama? Berbuat baik kepada sesama, Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan bahwasanya annahu wasofa husnal khuluq faqala huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Berbuat baik itu, akhlak yang baik itu adalah, menurut hadis ini, satu, yaitu bastul wajhi, senantiasa menampakkan wajah yang berseri-seri kepada orang lain, menebarkan hal-hal yang baik dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang, tidak membuat orang tersakiti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian berdasarkan hadis ini, gambaran akhlak yang baik adalah orang yang senantiasa menampakkan pandangannya kepada orang lain dengan pandangan yang menyejukkan, selalu ingin memberi yang terbaik untuk orang lain, dan menahan diri jangan sampai perilakunya menyakiti orang lain. Contoh perintah untuk senantiasa memberi dan berbagi kebaikan kepada orang lain adalah sebagaimana di sini, yaitu di hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar berkata bahwa Nabi bersabda,
bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranaka au aksim fi jiranika." Nabi berkata dan bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah, perbanyak air kuahnya, dan ingatlah tetanggamu atau bagi-bagi ke tetanggamu." Ini luar biasa ajarannya Nabi, bahwasanya tetangga itu diperhatikan dengan sepenuhnya. Kemudian dari Rasulullah SAW, Amr bin Al-As menceritakan hadis bahwa khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Teman yang baik, sahabat yang baik di sisi Allah adalah yaitu mereka yang paling baik kepada sesama temannya. Untuk mengukur seseorang ini sudah baik di sisi Allah, ya dia baik enggak kepada temannya. Kalau tidak baik ya tidak. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Tetangga yang baik itu adalah di sisi Allah. Menurut Allah, tetangga yang baik itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ini penting untuk direnungkan tentang ancaman neraka bagi pelaku atau orang yang berperilaku dengan akhlak yang buruk. Sungguh pun seseorang sudah mencapai tingkatan amaliyah ibadah lahiriah sampai setinggi langit, tetapi akhlaknya buruk kepada sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan siksaan neraka. Mengancam dengan siksaan neraka. Sebagaimana hadis dari sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dhaiful ibadah wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi asfala darakin min jahannam wa huwa 'abid." Riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya nanti seorang hamba akan mencapai keagungan derajat akhirat dengan sebab akhlak yang baik. Sungguh pun dia lemah dalam beribadah. Ibadahnya lemah, ibadahnya sedikit, tapi akhlak yang baik maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebaliknya orang akan terperosok ke lembah jahanam yang paling bawah dan dasar karena keburukan akhlaknya kepada sesama. Padahal dia itu adalah orang yang ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, maka ibadahnya akan dinihilkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran akhlaknya tidak baik kepada sesama. Kemudian yang berikutnya, mengapa akhlak yang baik kepada sesama itu menjadi ukuran pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena pertimbangan amal seorang hamba, ya, pertimbangan amal yang Allah hisab pertama kali adalah akhlak yang baik. Di mana Rasulullah bersabda bahwasanya ya awwalu ma yudha'u fil mizan al-khuluq al-hasan, bahwasanya Maimun bin Mahran berkata, saya bertanya kepada Ummi Darda, apakah engkau mendengar dari Nabi tentang sesuatu? Ummi Darda menjawab, iya, aku mendengarnya. Yang mana beliau waktu itu duduk dalam satu majelis. Nabi berkata, awwalu ma yudha'u fil mizan al-khuluq al-hasan, bahwasanya pertama kali, ya, yang pertama kali diletakkan sebagai pemberat timbangan amal seseorang adalah akhlak dan perilaku yang baik. Artinya setelah orang itu beramal ibadah kepada Allah, dihitung, semuanya dihisap. Nah, yang pertama kali dijadikan pemberat amal tersebut adalah akhlak yang baik, katanya Nabi, menurut apa yang didengar oleh Ummi Darda.
Yang tadi dari Ummu Darda, sekarang dari Abi Darda, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min syai'in fil mizan asqala min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal itu yang melebihi beratnya akhlak yang mulia di sisi Allah. Adik-adik mahasiswa dan juga para santri YouTube yang dimuliakan Allah, hadis tentang akhlak ini sangat banyak sekali. Ya, akhlak kepada sesama ini sangat banyak sekali, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan akhlak yang baik. Sampai-sampai suatu ketika di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad diriwayatkan bahwasanya Nabi ditanya, "Qila ya Rasulullah." Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, si anu, si fulana, si perempuan, misalnya dia itu ibadah di waktu malam, full ibadah di waktu malam, puasa di siang hari, berbuat sesuatu yang kebaikan-kebaikan, bersedekah, tapi dia juga lisannya menyakiti tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Perempuan ini tidak punya kebaikan sama sekali dan dia itu golongan ahli neraka. Qalu, lalu para sahabat juga menjelaskan, bertanya, "Wa fulanatan tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'dhi ahadan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min ahlil jannah." Ada seorang perempuan yang hanya melakukan sholat 5 waktu, bersedekah susunya sapi, lalu dia tidak menyakiti seorang pun dengan lisannya. Lisannya tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Rasulullah bersabda, dia itu adalah ahli surga. Dia ini adalah surga. Ini sangat penting untuk direnungkan bersama tentang akhlak yang baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah tentunya. Termasuk juga akhlak dan perangai yang sangat baik ataupun mulia, yaitu adalah menjaga jangan sampai menyakiti dan menodai orang lain, dan juga tidak menyebarluaskan aib orang lain. Yaitu termasuk akhlak yang mulia adalah menjaga diri untuk tidak menyebarkan aibnya orang, kecuali dalam tindakan dalam proses hukum atau kriminal hukum, persaksian hukum. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aibnya sesama muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya dia di dunia dan akhirat. Aisyata radhiyallahu alam yudhirhu. Barang siapa yang menutupi dosanya orang lain dan tidak menyebarluaskan kecuali kepentingan hukum, maka orang yang menutup aibnya orang lain itu akan ditutup aibnya oleh Allah di akhirat. Kemudian akhlak menghadapi keburukan orang lain. Dalam kehidupan sosial akan senantiasa bertemu dengan kebaikan dan juga bertemu dengan keburukan, yaitu kadang kita sudah berbuat baik tapi balasannya itu buruk. Bagaimanakah sikap kita menghadapi keburukan orang lain? Maka kita harus kembali kepada akhlak Al-Quran dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim."
dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jika ada orang berbuat jahat kepada kita, perlakukan dia sangat baik. Iya, balaslah dengan hal yang baik. Ya, yang seakan-akan nanti seolah-olah nanti tidak ada keburukan antara dia dan kamu. Nah, berdasarkan ayat ini, kejahatan dan keburukan akan berhenti bila dibalas dengan kebaikan. Tentu hal ini adalah apabila tidak berkaitan dengan kerugian jiwa atau kebahayaan pada jiwa, atau yang tidak membahayakan kejiwaan jiwa manusia. Kalau cuma keburukan mungkin di riba atau di fitnah dan seterusnya yang tidak berhubungan dengan kriminal, ya kita perlakukanlah orang itu dengan memaafkan dan membalasnya dengan hal yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Sehingga Nabi itu dikatakan dalam hadis bahwasanya innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai pencela dan pengutuk, tetapi Allah mengutusku sebagai dai, pengajak kebaikan dan rahmat. Ya Allah, tunjukkan kaumku karena mereka tidak atau belum tahu kebenaran risalah atau kebenaran akhlak yang baik. Maka berucap yang baik itu merupakan misi Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang baik itu juga misi misinya Nabi Muhammad SAW. Dan berperilaku untuk senantiasa berkata yang baik, lalu menyebarkan kasih sayang, berkasih sayang, atau menebarkan kasih sayang, kelembutan, keteduhan kepada orang lain. Itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan visi yang tertinggi dan misi yang tertinggi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan kepada Nabi Muhammad, dan visi misi yang termulia dan tertinggi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu perangai dan akhlak yang baik kepada sesama umat manusia, menebarkan kasih sayang dan rahmat kepada sesama umat manusia. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.